Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismul Latif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi tata usaha sekolah. Apa itu tata usaha sekolah? Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian antara tata dan usaha. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi menurut arti kata-kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Urusan surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh sebuah organisasi. Menurut Deliangji, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan tata usaha meliputi yang pertama itu menghimpun segala keterangan yang diperlukan. Yang kedua, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun audio, visual, secara manual maupun elektronik, sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga itu mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Yang keempat, menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak yang lain. Yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Selanjutnya adalah proses dari administrasi tata usaha. Yang pertama yaitu pengelolaan surat. Jenis surat ini dibedakan menjadi 14 jenis. Yang pertama adalah surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan berita acara. Yang selanjutnya yaitu sifat dan derajat surat, yaitu surat sangat rahasia, surat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat. Yang pertama adalah kilat, segera, biasa. Pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Yang keempat yaitu kode surat, yaitu kode jabatan, kode unit, kode perihal. Yang kelima, pemakaian singkatan. Singkatan ini penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah A.N atau atas nama. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganan kepada pejabat setingkat di bawahnya atau dan lain-lainnya.
Nah, selanjutnya adalah cap jabatan dan cap dinas. Jabatan merupakan cap atau sampel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Selanjutnya adalah prosedur pengurusan surat. Yang pertama adalah penerimaan surat. Selanjutnya pengirim surat, pencatatan surat, pengarah surat, pengolah surat, pengelolaan arsip. Arsip sendiri adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dan penataan arsip, dan terakhir peminjaman surat. Selanjutnya yang C adalah tata ruang kantor dan sekolah. Menurut para ahli mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat yang terletak pada tempat pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawan. Menurut Littlefield dan Peterson mengatakan office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space, atau yang artinya tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Yang pertama itu azas-azas pokok tata ruang kantor. Ada terdiri dari 4 azas tata ruang pada suatu kantor. Keempat azas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat azas tersebut adalah azas jarak pendek, yaitu perubahan tata ruang. Pada azas ini dimaksud adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar, sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Selanjutnya yang B adalah azas rangkaian kerja, yaitu azas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan, menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah teratur. Yang C, azas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruang yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman hias, akuarium, dan lain sebagainya, sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Selanjutnya, azas perubahan susunan tempat kerja. Azas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan, baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Selanjutnya itu bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama adalah tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang B yaitu tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka, sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari sudut pandang manapun. Yang ketiga ada namanya prinsip-prinsip tata ruang kantor.
Yang pertama itu pekerjaan harus mengalir secara terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang B, bagian-bagian yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang C, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang D, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang E, pekerjaan harus mengalir secara terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Nah, pada peranan guru dalam administrasi ketetausahaan sekolah. Yang pertama adalah pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu tidak boleh hilang ataupun rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Yang kedua yaitu pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahkan usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian terhadap kehadiran guru melaksanakan tugas-tugas sebagai pegawai, terutama PNS yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu. Selanjutnya, pada giliran nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Nah, data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun guru pribadi itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah.